tingkat investasinya optimal dan itu mencapai tingkat konsumsi yang paling besar. Itu yang bisa disimpulkan dari pertemuan minggu kemarin. Nah, tapi seperti yang disampaikan oleh Solo, ada variabel lain yang sebenarnya sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, terhadap output. Dalam hal ini adalah kemajuan teknologi. Bahkan dalam teorinya Solo itu menunjukkan, dalam jangka panjang, kemajuan teknologi yang bisa membuat efisiensi yang disebut dengan efisiensi tenaga kerja. Dalam jangka panjang, kemajuan teknologi ini hanya menjadi satu-satunya yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi sangat cepat. Kenapa? Dengan asumsi bahwa walaupun K-nya tidak berubah, walaupun modalnya tidak berubah, walaupun L-nya juga tidak berubah, tapi ketika efisiensi tenaga kerjanya meningkat tajam, maka output itu juga akan meningkat secara linear dengan peningkatan efisiensi dan peningkatan kemajuan teknologi tersebut. Dan beberapa riset yang dilakukan oleh beberapa ekonom memang menyatakan bahwa kemajuan teknologi ini memang berpengaruh terhadap pertumbuhan. Tapi teori lain juga menyatakan, yang membedakan dengan teorinya Solo itu, teori di luar Solo, teori pertumbuhan di luar Solo itu yang kita sebut dengan teori pertumbuhan endogen. Teori pertumbuhan endogen ini menyatakan bahwa kemajuan sama konsepnya, sama sebenarnya dengan teori pertumbuhan Solo, tapi yang membedakan dengan teorinya Solo itu, teori pertumbuhan endogen itu menganggap bahwa kemajuan teknologi itu dianggap sebagai variabel endogen. Sebaliknya, Solo mengatakan bahwa kemajuan teknologi itu merupakan variabel eksogen dalam teorinya Solo. Sedangkan di teori endogen itu adalah kemajuan teknologi itu dipengaruhi oleh variabel lain dalam model ini, sehingga dianggap sebagai variabel endogen. Kesimpulannya sama, bahwa sebenarnya teori pertumbuhan endogen itu mengatakan bahwa kemajuan teknologi bisa berupa ilmu pengetahuan, bisa berupa teknologi, bisa berupa perumahan-perumahan baru, itu juga merupakan salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi. Nah, dalam model teori pertumbuhan endogen, misalnya dalam salah satu modelnya, misalnya pertumbuhan dua sektor, model dua sektor, di mana dianggap bahwa ada sektor perusahaan yang memproduksi output barang dan jasa, sedangkan yang satunya adalah sektor universitas atau riset yang menghasilkan ilmu pengetahuan, dalam tanda kutip menghasilkan ilmu pengetahuan. Maka teknologi itu, atau nilai E, atau stok dari teknologi, stok dari ilmu pengetahuan itu diperoleh dari seberapa besar tingkat tenaga kerja yang dialokasikan untuk universitas. Dan sisanya nanti sebagian yang tidak dialokasikan ke universitas itu dialokasikan ke sektor manufaktur yang memproduksi barang dan jasa. Nah, disitulah ada pilihan-pilihan, sebenarnya opsi-opsi berapa jumlah tenaga kerja yang optimal yang bisa dialokasikan untuk universitas sehingga bisa menambah stok ilmu pengetahuan, sehingga itu nantinya di masa yang akan datang dalam jangka panjang itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi naik dengan cepat. Atau tapi ketika alokasi sumber daya atau tenaga kerja dialokasikan kepada universitas sebagai pabrik ilmu pengetahuan dalam tanda kutip itu terlalu banyak, maka konsekuensinya output dan barang jasa pada saat waktu itu, pada tahun T itu, maka akan menjadi semakin turun, dan itu akan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat yang langsung turun pada saat itu. Nah, ekonom atau pemegang kebijakan harus bisa membuat sebuah kebijakan yang seimbang, dalam artian bahwa berapa alokasi tenaga kerja yang harus dialokasikan untuk universitas, sektor universitas atau sektor riset untuk memproduksi ilmu pengetahuan yang nantinya akan berpengaruh dalam jangka panjang, dan berapa jumlah tenaga kerja yang dialokasikan untuk sektor manufaktur yang nantinya akan berpengaruh memproduksi barang dan jasa.
Nah, itu perbedaan yang mendasar juga antara teorinya Solow dengan teori pertumbuhan endogen ini adalah tentang konsep marginal product of capital. Kalau dalam teorinya Solow itu marginal product of capitalnya itu sifatnya diminishing, jadi semakin turun. Semakin ada penambahan modal, maka output yang dihasilkan dari modal tersebut itu akan menjadi semakin turun dan terus turun. Sedangkan di teori pertumbuhan endogen, EPK itu dianggap sebagai variabel konstan. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu perbedaan itu? Karena dalam teori pertumbuhan Solow memang konsep modal itu hanya dimaknai sebagai modal fisik dalam berupa mesin atau equipment, peralatan, gedung, dan sebagainya. Sedangkan dalam teori pertumbuhan endogen, modal itu dimaknai sebagai suatu yang lebih luas. Misalnya ilmu pengetahuan, penemuan baru, teknologi, human capital, dan sebagainya. Itu dimaknai, sehingga mereka beranggapan bahwa ya kapital tidak harus diminishing, modal itu tidak semakin diminishing. Artinya apa? Semakin banyak ilmu pengetahuan, bukan berarti maka semakin bertambah ilmu pengetahuan, maka output yang dihasilkan dari ilmu pengetahuan tersebut itu akan menjadi semakin berkurang. Nah, itu yang membedakan. Lalu dari beberapa teori-teori tersebut, dari teorinya Solow, dari teori pertumbuhan endogen, memang ada beberapa ekonom itu mencoba menghubungkan apakah memang teori-teori Solow itu sebenarnya berbasis apa kalau dibandingkan dengan data-data empiris. Ternyata ada beberapa hal pokok yang dijadikan ulasan, misalnya tentang teori pertumbuhan seimbang, gitu kan, balance growth, yang menyatakan bahwa setiap ada penambahan kapital maka terjadi ada penambahan faktor-faktor lain yang bergerak seimbang menurut teorinya Solow. Ternyata menurut data di Amerika Serikat, ternyata ketika ada penambahan, ada kecenderungan bahwa penambahan output di Amerika Serikat itu bertambah sekitar 2%, dan itu konsisten dengan teorinya Solow itu. Di sisi lain memang tentang konvergensi juga. Artinya Solow beranggapan bahwa ketika ada suatu perekonomian, ada negara miskin dengan tingkat kapital yang rendah, di sisi lain ada negara maju, negara kaya dengan tingkat kapital yang tinggi, Solow memprediksi bahwa akan terjadi konvergensi atau akan terjadi titik temu. Bahwa nanti suatu saat yang miskin itu akan mengejar yang kaya dan mereka akan menemukan titik temu. Nah, itu yang dinamakan sebagai titik konvergensi. Dengan asumsi negara miskin atau dengan negara kaya itu akan mengalami titik temu dengan asumsi bahwa mereka itu mempunyai tingkat tabungan yang sama, mereka mempunyai tingkat pertumbuhan populasi yang sama, dan mereka mempunyai tingkat pertumbuhan kemajuan teknologi yang sama. Yang saya pernah contohkan itu bagaimana misalnya ketika Jepang dan Jerman kalah perang pada Perang Dunia Kedua, ternyata pada tahun 48-71 mereka bisa bergerak cepat mengejar bahkan dengan tingkat pertumbuhan yang sangat fenomenal. Nah, dari situlah sebenarnya dari perbandingan antara teori dan fakta, tapi memang kalau kita menemukan negara-negara saat ini, kalau kita bisa melihat negara-negara saat ini, ternyata memang masih banyak juga negara-negara yang miskin dan banyak juga negara-negara kaya yang masih belum, titik konvergensi yang diprediksi Solow itu seakan-akan jauh panggang dari api. Nah, memang kalau menggunakan indikator tingkat pendapatan per kapita, memang titik konvergensi itu bisa saja itu sulit dicapai. Artinya tingkat pendapatan per kapita negara maju yang memang sudah maju sejak awalnya itu akan terus meningkat tajam, dengan tingkat pendapatan per kapita negara miskin ya masih juga meningkat tapi tidak sampai bisa menyamai tingkat pendapatan per kapita negara maju. Tapi kalau menggunakan indikator selain pendapatan per kapita, misalnya adalah tingkat pendidikan, maka memang kita bisa lihat bahwa kecenderungan konvergensi itu ada.
Contohnya misalnya pada tahun 45 memang di Indonesia itu untuk mencari masyarakat yang bergelar doktor mungkin agak sulit gitu, dibandingkan negara-negara Eropa dan negara-negara Amerika yang mungkin di situ tingkat pendidikannya yang sudah sangat baik. Tapi saat ini mungkin tingkat pendidikan negara-negara berkembang, negara-negara miskin, kalau kita contohkan Indonesia misalnya sudah sangat cepat sekali dan bahkan mungkin sudah bisa mengejar tingkat tingkat pendidikan negara-negara maju. Misalnya kan dengan indikator seberapa tingkat penduduk yang lulus perguruan tinggi, misalnya. Itu sudah hampir menyamai prosentasenya. Nah itu dari situ kalau kita menggunakan indikator itu sebenarnya kita bisa lihat bahwa titik konvergensi itu sebenarnya bisa saja ada dan menjadi suatu keniscayaan kalau tidak menggunakan indikator tingkat pendapatan per kapita. Yang lain yang menurut teori juga kan sebenarnya bahwa pertumbuhan ekonomi itu didasarkan kepada akumulasi faktor produksi dan efisiensi faktor produksi dengan adanya teknologi tadi. Ternyata memang secara empiris menyatakan bahwa kedua-duanya itu memang penting untuk menciptakan output atau menciptakan pertumbuhan ekonomi menjadi tinggi. Jadi akumulasi faktor produksi itu penting, yaitu dengan memupuk modal itu penting. Tapi efisiensi proses produksi itu juga penting juga, gitu kan, untuk meningkatkan output. Gitu. Karena apabila ada suatu negara yang mungkin tingkat faktor produksinya tinggi, akumulasi faktor produksinya tinggi, tapi efisiensi faktor produksinya rendah, maka tingkat pertumbuhan ekonomi negara tersebut itu juga tidak mengalami pertumbuhan yang signifikan. Sehingga beberapa ekonom bersepakat bahwa tingkat akumulasi kapital dan efisiensi produksi itu juga menjadi dua-duanya adalah suatu hal yang sangat penting. Nah, dari teori-teori pertumbuhan Solo yang kita pelajari itu ada beberapa pertanyaan-pertanyaan diskusi. Pertama, misalnya pertanyaan apakah tingkat tabungan satu negara, misalnya Indonesia, Amerika atau satu negara misalnya, itu sudah lebih dari cukup atau masih kurang. Nah, kemarin tadi sudah saya sampaikan bahwa dengan menggunakan konsep golden rule itu nanti sebenarnya kita bisa melihat apakah tingkat pendapatan per kapita apakah tingkat tabungan kita itu sebenarnya sudah sangat tinggi atau sudah terlalu tinggi atau masih terlalu rendah. Karena kalau terlalu rendah dengan asumsi konsep golden rule tadi, apabila ditingkatkan tingkat tabungannya maka diprediksi tingkat pertumbuhan ekonominya akan menjadi semakin lebih cepat. Yang kedua, diskusi bagaimana mengubah tingkat tabungan. Ya ada beberapa kebijakan yang misalnya bisa diambil oleh pemerintah untuk mengubah tingkat tabungan. Contohnya dengan memberi insentif pajak seperti itu, memberi bahkan misalnya bisa saja pengurangan pajak. Literasi keuangan itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan tingkat tabungan. Karena kita tahu bahwa tingkat tabungan yang semakin tinggi itu akan menggeser kondisi steady state capital stock sehingga menjadi lebih tinggi lagi dan akan membuat tingkat pertumbuhan output menjadi lebih tinggi. Topik diskusi ini bisa saja soal misalnya alokasi investasi, alokasi faktor produksi. Kalau dalam teorinya Solo secara sederhana mungkin hanya dikatakan bahwa investasi itu adalah investasi berupa modal fisik dalam artian modal equipment dan mesin misalnya. Tapi sebenarnya dalam kondisi real investasi itu bisa dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Misalnya investasi fisik, investasi infrastruktur publik, dan investasi human capital. Nah, di situ kita dengan investasi dengan jumlah yang sama, tentu kita dihadapkan kepada suatu kondisi di mana bagaimana mengalokasikan
investasi yang ada itu terhadap 3 kelompok investasi tersebut. Apakah misalnya lebih banyak untuk investasi fisik, apakah lebih banyak investasi untuk infrastruktur publik, atau akan lebih banyak di investasi human capital. Kalau lebih banyak di investasi human capital misalnya, dengan asumsi bahwa ini akan menciptakan teknologi di masa yang akan datang itu akan mempercepat pertumbuhan, maka memang akan mengurangi tingkat investasi di sektor di infrastruktur publik dan investasi fisik, modal fisik, dan itu akan mengakibatkan apa? Akibatnya adalah tingkat output akan menjadi semakin turun karena investasi di bidang di investasi fisiknya menurun. Tapi kalau investasi banyak dialokasikan untuk investasi fisik, untuk membangun pabrik, mesin, equipment, memang konsekuensinya memang output akan menjadi semakin naik. Tapi di masa yang akan datang, kita akan mengalami brain drain. Gitu. Brain drain itu ya apa ya? Kekeringan otak. Dalam artian kekeringan otak itu hanya di suatu negara itu orang-orang yang pintar, orang-orang yang ahli itu sangat kurang gitu kan. Sehingga apa? Sehingga akhirnya di masa yang akan datang tingkat pertumbuhan akan mengalami kecenderungan untuk turun dan terus turun karena memang tidak adanya teknologi atau penemuan baru yang diperoleh dari dengan adanya investasi di bidang human capital tersebut. Nah, itu adalah salah satu diskusi menarik bagaimana mengalokasikan faktor produksi. Juga diskusi untuk mendorong kemajuan teknologi. Karena teorinya Solo atau teori pertumbuhan endogen itu juga mengatakan bahwa kemajuan teknologi ini adalah salah satu faktor yang sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, dari situ juga dari kemajuan teknologi itu bagaimana caranya? Misalnya salah satunya memang dengan penghargaan terhadap hak cipta, property right misalnya dengan paten, atau memberikan funding dana-dana riset untuk riset dasar dan sebagainya. Yang terakhir itu memang kita juga akan membahas tentang institusi, dalam artian bahwa ada beberapa permasalahan dalam perekonomian itu yang sebenarnya dipengaruhi oleh institusi yang buruk. Institusi di sini jangan dimaknai sebagai suatu organisasi ya, tapi juga institusi dalam hal ini itu adalah suatu kelembagaan. Nah, kelembagaan itu bisa saja aturan main, bisa saja undang-undang, bisa saja kebijakan, bisa saja misalnya penegakan hukum, penegakan hak asasi manusia, itu adalah salah satu bentuk institusi. Nah, di beberapa negara yang mempunyai institusi yang buruk, misalnya dengan indikasi tingkat korupsi yang tinggi, pungli yang merajalela di mana-mana, itu memang akan mengalami kecenderungan bahwa perekonomian dari negara tersebut itu akan menjadi semakin buruk atau semakin tidak berkembang. Sehingga beberapa ekonom sepakat bahwa institusi yang baik, tata kelola yang baik itu pasti akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dengan secara signifikan. Nah, itu ada banyak diskusi-diskusi lain yang sebenarnya mungkin bisa kita diskusikan terkait dengan ini. Jadi sekarang saya membuka ruang diskusi atau pertanyaan terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan, terutama teori pertumbuhan ekonomi yang kemarin juga saya sudah sampaikan di PowerPoint show ini juga, yang sudah teman-teman mungkin pelajari di rumah, dan mungkin juga ada diskusi-diskusi tentang kebijakan makro yang mungkin bisa kita diskusikan bersama di pertemuan kali ini. Silakan, mungkin ada yang mau komentar, mau diskusi, atau ada yang mau ditanyakan.
Ya, ada yang mau didiskusikan? Oke, ada yang ditanyakan, teman-teman? Assalamualaikum Pak. Oke, silakan Mbak Rofik ya. Sebenarnya saya lebih mau tanya tentang penugasan yang paper itu Pak. Saya masih belum Ah ya, paham itu 4 tema besarnya yang Bapak tugaskan itu Pak. Mohon maaf ya Pak ya. ya oke. Terima Makasih kasih. Mbak Rofik ya. Ya, saya juga ingin mengingatkan juga sebenarnya. Ada ada beberapa teman-teman yang sudah konsultasi dan ada beberapa teman yang juga menanyakan tentang tugas paper yang kemarin menjadi tugas teman-teman di ekonomi makro. Pertama, pertanyaan yang sangat sering ini adalah pertanyaan tentang bagaimana penulisan atau teknik penulisan paper tersebut. Sekali lagi saya tekankan bahwa tidak ada teknik penulisan yang baku. Dalam artian itu silahkan teman-teman mau menulis dengan gaya apa silahkan. Yang penting bahwa isi tulisan tersebut itu membahas suatu permasalahan, teman-teman analisis, mungkin ada dasar teori yang mendasarinya, ada dasar teorinya, ada data empiris yang bisa menguatkan analisis teman-teman dan bagaimana analisis dari teman-teman itu sendiri. Itu saja sih sebenarnya. Tapi paling tidak itu agar yang lain bisa membaca dengan dan memahami, paling tidak itu teman-teman menuliskan alasan atau latar belakang, walaupun tidak harus ada dibuat subbab gitu kan, subbab latar belakang atau bab latar belakang itu nggak penting. Jadi nggak perlu ada bab 1, bab 2, 3, 4, apalagi ada daftar isi, kata pengantar, tujuan penelitian, maksud penelitian itu nggak penting banget menurut saya. Jadi yang paling tidak teman-teman itu cerita tentang latar belakang. Latar belakang itu sebenarnya adalah alasan, justifikasi kenapa permasalahan ini layak untuk diangkat untuk dianalisis gitu kan. Bisa jadi kelayakannya karena masih terjadi perdebatan panjang tentang masalah tersebut. Yang kedua masih ada dasar teori yang bertolak belakang, atau bisa jadi ya seharusnya teorinya itu ada ketidakselasian antara teori dengan fakta misalnya. Itu menjadi latar belakang yang sangat baik dengan menunjukkan alasan-alasan tersebut, justifikasi itu. Tentunya di situ juga harus bisa dijelaskan apa sih sebenarnya permasalahan yang ingin diangkat, yang akan dianalisis. Lalu teman-teman langsung analisis saja dengan mungkin dikuatkan dengan beberapa dasar teori, lalu dikuatkan dengan data-data empiris, dan tentunya bagaimana analisis teman-teman melihat permasalahan tersebut. Pendapat pribadi teman-teman. Ya udah, itu saja sih sebenarnya yang yang paling penting itu menurut saya yang harus teman-teman tulis. Mau ditulis versi prosa boleh, versi komik juga boleh, malah menarik misalnya seandainya, atau mungkin animasi boleh. Silakan. Yang paling penting itu adalah teman-teman bisa menganalisis suatu permasalahan itu dengan kritis, analitis, logis gitu aja sih sebenarnya. Lalu apa tema besarnya? Tema besarnya seperti yang sudah saya sampaikan. Pertama adalah tema pengangguran, ada tema pertumbuhan ekonomi, ada tema inflasi, dan ada tema utang luar negeri. Gitu kan.
Jadi silakan 4 tema besar ini yang kalian bahas. Nah, dari tema-tema tersebut itu kalian bisa membuat subtema yang kecil-kecil yang lebih rinci lagi. Saya lebih suka teman-teman membahas itu lebih spesifik gitu sebenarnya. Misalnya kalau kita berbicara tentang pengangguran gitu, teman-teman bisa saja menganalisis bukan pengangguran di Indonesia, tapi sebenarnya misalnya pengangguran di sektor terdidik misalnya, atau pengangguran di sektor perkotaan, atau pengangguran di apa pada perempuan muda misalnya kan gitu. Apakah ada kecenderungan perempuan itu lebih menganggur dibandingkan perempuan jenis kelamin laki-laki? Ya, itu menarik menurut saya. Dan teman-teman bisa lihat apakah misalnya keterbukaan informasi itu akan mendorong pengangguran perempuan akan menjadi semakin turun. Itu sudah menurut saya semakin bagus. Tapi akan lebih bagus lagi misalnya teman-teman perkuat dengan data-data jumlah pengangguran perempuan di Indonesia misalnya. Itu sangat bagus. Tema besarnya tetap pengangguran, tapi subtemanya itu bisa saja teman buat subtema yang lebih menarik dan lebih spesifik. Jadi semakin spesifik, semakin fokus, semakin tajam analisis teman-teman, semakin komprehensif analisis teman-teman itu menjadi semakin bagus. Saya tidak terlalu menilai dari struktur penulisan, saya lebih suka kepada substansinya. Jadi analisis teman-teman semakin tajam itu semakin bagus. Gitu. Kalau hanya sekedar misalnya teman-teman membahas soal investasi, investasi Indonesia ini itu investasi penting. Nah, udah ini penting. Tentunya kan orang akan bertanya, masa sih penting? Kenapa kok bisa penting? Kata siapa? Mana datanya? Kalau misalnya, penting. Kalau itu bermanfaat, misalnya, apa bentuknya? Manfaatnya dalam bentuk apa? Misalnya, mana buktinya kalau itu bermanfaat? Itu jadi pertanyaan-pertanyaan itu juga harus teman-teman kritis juga terhadap teman-teman yang teman-teman tulis gitu misalnya. Jadi kalau misalnya teman-teman hanya membahas tentang investasi itu penting karena itu akan mendorong pertumbuhan, ya itu udah selesai, itu tidak dianalisis namanya, itu hanya sekedar menyatakan aja, memperkuat suatu pernyataan. Saya mungkin akan lebih suka bahwa investasi ada mahasiswa yang menyatakan bahwa investasi itu tidak penting, tapi tentunya harus diperkuat dengan analisis. Kenapa itu dianggap tidak penting? Contohnya misalnya sekarang tentang Omnibus Law ini kan sebenarnya bahwa mereka tujuan awalnya, ide dasarnya itu adalah untuk mendorong investasi semakin naik. Nah, apakah itu akan menjadikan investasi akan menjadi semakin naik? Ya, orang akan menjadi setuju atau tidak. Nah, bentuk ketidaksetujuan teman-teman itu seharusnya bisa disampaikan, bisa dalam berbentuk tulisan, dan diperkuat dengan analisis-analisis yang secara teoritis itu juga mendukung, dan juga ada data-data juga yang faktor yang mendukung bahwa dengan adanya Omnibus Law itu tidak serta-merta akan membuat investasi akan menjadi naik misalnya. Dan itu juga harus diperkuat data, bukan hanya sekedar pendapat pribadi. Jadi kita akan sehingga kita bisa menghindari subjektivitas. Lalu berapa jumlah halamannya? Nggak penting halaman, bisa saja setengah halaman boleh, 15 halaman boleh. Tapi 15 halaman itu menjadi tidak penting juga ketika isinya hanya juga hal-hal yang tidak substantif. Nah, tapi satu halaman itu juga bisa saja itu bagus, tapi apakah dengan satu halaman itu sudah cukup untuk menganalisis satu permasalahan dengan tajam dan dalam? Itu saja sih sebenarnya pertanyaannya. Tapi kalaupun 15 tapi juga tidak bisa membahas tajam dan tidak membahas dengan dalam, ya sama aja sebenarnya, nggak ada gunanya. Apalagi hanya diisi dengan hal-hal yang menurut saya, kalaupun itu dihapus itu tidak akan mengurangi kualitas dari tulisan tersebut. Itu Mbak Rofiki ya. Dan saya berharap teman-teman
Jangan nggak usah risau dengan struktur penulisan ya. Saya tidak akan menilai dari struktur penulisannya, tapi saya menilainya itu dari isinya. Teman-teman mau menuliskannya dalam bentuk animasi boleh, kalau ada yang mungkin saya suka animasi atau suka kartun lah misalnya, atau suka anime juga boleh pakai anime, nggak masalah. Oh saya suka komik, oh dibuatkan versi komiknya juga nggak masalah, malah bagus. Gitu. Itu saja teman-teman. Ada pertanyaan lain? Bapak, saya ingin bertanya. Iya, Mbak Lev ya. Ini yang mengenai fungsi produksi solo ya Pak. Iya. Nah saya kan coba baca-baca dari sumber lain. Itu, nah sedangkan yang Bapak jelaskan itu tadi fungsinya yang G delta E per E itu saya masih belum paham Pak. Bisa diulang Mbak Levia? Kan yang fungsi produksi terhadap model solo itu Y sama dengan fungsi K, L, sama T ya Pak? Bisa, untuk notasi bisa saja berbeda. Nah, oh untuk notasinya itu berbeda. Nah Iya, terus saya jadi masih notasi itu belum belum ada. paham yang teknologi progress in the solo model yang Bapak jelaskan itu loh Pak, yang G sama dengan delta E per E. Itu fungsi dari yang solo teknologinya Pak. Oke. Kaitan Ya. teknologinya itu di mana ya Pak? Oke, makasih. Terima Kayaknya kasih. saya coba buka materinya biar kita sama-sama ya. Oke, ini oke. Kasih Mbak ini yang. Jadi ini Mbak Ismadiana is presenting. Bisa di biar saya yang presenting. Oke. Ini Mbak Levia. Pertanyaan fungsi solo, bagaimana efisiensi tenaga kerja dalam fungsi produksi? Mungkin ketika Mbak Levia membaca sumber-sumber lain dengan teori pertumbuhan solo, mungkin menemukan notasi yang berbeda. Misalnya E itu ditandai dengan T misalnya, teknologi gitu kan sebenarnya. Kayak kalau mungkin di sini atau di bukunya Makro menggunakan E. Sebenarnya nggak masalah kalau hanya notasi. Seperti misalnya teman-teman kalau misalnya kepada belajar tentang MPC itu kan ada yang ditandai A plus C, ada yang A plus B fungsi dari Y gitu kan. Kalau dari misalnya fungsi konsumsi di ekonomi makro itu. Jadi misalnya setiap dosen bisa saja menggunakan notasi yang berbeda. Itu hanya itu persoalan notasi aja, Mbak. Nah, ketika berbicara tentang bagaimana faktor teknologi dalam tenaga kerja, sebenarnya kita bisa melihat ini bahwa awalnya faktor produksi solo itu kan adalah ini
Y, gitu kan. Jadi fungsinya adalah fungsi Y, di mana Y ini adalah output, merupakan fungsi daripada ini adalah kapital, ini adalah fungsinya adalah L, ini adalah labor, dan ini adalah E, ini adalah teknologi, gitu kan. Nah, teknologi di sini memang saya menggunakan notasi E, karena E ini dianggap ada sebagai efisiensi tenaga kerja. Jadi teknologi inilah yang membuat efisiensi tenaga kerja menjadi semakin meningkat. Jadi dengan asumsi bahwa meskipun K-nya ini sama, tapi ketika efisiensi teknologi itu meningkat, gitu kan, maka Y-nya akan menjadi semakin meningkat. Walaupun tidak ada perubahan di K tidak berubah, labor tidak berubah, E atau efisiensi itu meningkat, maka Y-nya juga akan menjadi meningkat. Nah, E ini apa? E ini adalah efisiensi per tenaga kerja. Kenapa mereka E ini bisa E ini adalah efisiensi tenaga kerja? Karena E ini diperoleh. Kenapa efisiensi? Karena diperoleh dari adanya teknologi. Saya contohkan seperti ini, teman-teman. Misalnya saya contohkan ketika misalnya saya contohkan pada tahun 90 untuk menghasilkan satu kursi misalnya itu dibutuhkan 2 hari kerja oleh satu orang. Jadi untuk menghasilkan satu kursi itu dibutuhkan 2 hari kerja untuk menghasilkan satu kursi. Tapi setelah adanya teknologi berkembang 10 tahun kemudian, misalnya pada tahun 2000, di mana gergaji tidak lagi dengan menggunakan gergaji manual, memotong, memahat atau menghaluskan kayu itu juga tidak dengan cara manual, semuanya sudah menggunakan mesin. Pada tahun 2000 dengan segala menggunakan mesin, untuk menghasilkan satu kursi tidak lagi membutuhkan 2 hari kerja, tapi hanya cukup membutuhkan 1 hari kerja, gitu kan. Nah, 1 hari kerja inilah yang disebut dengan efisiensi. Kalau awalnya untuk menghasilkan satu kursi itu butuh 2 hari kerja, nah sekarang untuk 1 hari kerja itu sudah bisa buat satu kursi. Jadi kalau ada misalnya satu orang bisa bekerja 2 hari, kalau pada tahun 90 itu hanya menghasilkan satu kursi, pada tahun 2020 itu sudah bisa menghasilkan 2 kursi. Itu artinya apa? Itu berarti efisiensi pekerjaan, efisiensi tenaga kerjanya menjadi semakin meningkat 2 kali lipat, kan seperti itu. Nah, itu yang dinamakan sebagai E. Kenapa efisiensinya meningkat? Itu karena adanya teknologi. Nah, persoalan dinotasikan sebagai apa E itu notasinya dirubah menjadi T itu nggak masalah. Yang penting bahwa E ini adalah menunjukkan efisiensi itu diperoleh dari adanya teknologi. Nah, sedangkan L kali E itu adalah kita bisa melihatnya sebagai pekerja efektif. Artinya berapa memang jumlah pekerja yang sudah kalau hanya L itu ya bisa aja ya hanya jumlah pekerjanya aja, tidak dianggap sebagai bukan jumlah pekerja efektif, gitu kan. Nah, tingkat pertumbuhan tingkat pertumbuhan ini, teman-teman. Nah, ini variabel baru itu yang kita namakan sebagai E atau labor efficiency. Teman-teman bisa menggunakan notasi T atau mungkin di buku lain T dengan masalah. Nah, T ini kita sepakati E aja ya, karena saya sudah kadang nulis E. Nah, E ini diperoleh, efisiensi tenaga kerja ini diperoleh karena adanya tingkat kemajuan teknologi ini. Nah, tingkat kemajuan teknologi ini yang dinamakan bisa mengoptimalkan tenaga kerja, yang dimaksud dengan labor augmenting tadi, yang seperti saya contohkan tadi kursi itu sebenarnya, bahwa kalau dengan adanya kemajuan teknologi ini, misalnya ketika pada tahun 90 belum menggunakan teknologi, satu tenaga kerja itu hanya menghasilkan satu kursi dalam 2 hari, tapi ketika sudah adanya tenaga kerja, terjadi ada pengoptimalan tenaga kerja, sehingga bahwa
tenaga kerja tersebut itu bisa menghasilkan lebih banyak lagi. Nah, itu yang dimakan logarithmic. Kalau dulunya untuk menghasilkan satu kursi itu butuh 2 hari, sekarang kan dengan adanya kemajuan teknologi, itu bisa menghasilkan satu kursi 1 hari. Jadi kalau 2 hari dia bekerja, berarti bisa menghasilkan 2 kursi. Dan itu berarti efisiensinya meningkat 2 kali lipat. Nah, itu yang dinamakan sebagai elaboratif. Nah, ini disebabkan oleh kemajuan teknologi. Nah, kemajuan teknologi ini, ya kan, ini yang kita tandai sebagai G. G ini adalah kemajuan teknologi. Jadi berapa nilai G itu sendiri, yaitu ya berapa perubahan efisiensinya dibagi efisiensi awalnya. Gitu sebenarnya gitu. Jadi efisiensi tenaga kerjanya misalnya 2 kali 1, ya 2, ya berarti pertumbuhannya adalah 1, seperti itu. Pertumbuhan teknologinya. Jadi G di sini adalah pertumbuhan teknologi. Jadi jangan terjebak kepada notasi, ya. Maksudnya bisa saja notasi itu bisa dibuat apa saja, dibuat di mana ya apa saja, gitu kan. Oke, itu Mbak Levia ya. Iya, Bapak. Baik, terima kasih sudah Ya, paham. selamat. Boleh tanya satu lagi nggak, Pak? Oh, silahkan. 2 kali juga boleh. Daripada tidak ada yang bertanya yang lain. Iya, Pak. Mengenai yang ini, bahkan tadi dijelaskan bahwa setiap penambahan satu modal fisik dan modal manusia atau tenaga kerja itu akan meningkatkan GDP ya, Pak? Ya. Nah, itu hubungannya gimana ya, Pak? Apakah ada persamaannya tersendiri atau bagaimana? Ya. Saya masih belum paham, Pak. Ya, itu Mbak Levia lihat di materi minggu kemarin. Materi minggu kemarin, misalnya ini nanti dilihat apa. Ya, nanti saya coba buka. Ini. Itu yang dinamakan sebagai marginal product of capital. Nah, seperti yang teman-teman pahami, bahwa output per pekerja itu merupakan fungsi dari modal per pekerja. Itu kan teorinya Solow. Karena kita mengasumsikan bahwa pada saat itu adalah L itu adalah konstan. Nah, jadi dari sisi grafis dari grafik mungkin sebenarnya kita bisa jelaskan bahwa saya tuliskan fungsinya ini adalah Y sama dengan fungsi daripada K. Hubungannya positif. Jadi ketika K naik, maka Y akan menjadi naik. Jadi modal per pekerja naik, K-nya naik, maka Y-nya akan naik. Nah, seberapa kenaikan K akan mengakibatkan kenaikan Y, inilah yang dinamakan sebagai MPK, Marginal Product of Capital. Yaitu seberapa jika K meningkat 1 unit, jika K meningkat 1 unit, maka Y akan meningkat berapa unit, gitu kan. Kalau jika K meningkat 1 unit, Y-nya misalnya, jika K meningkat 1 unit, Y-nya hanya meningkat 0,9 misalnya, maka kita katakan bahwa MPK-nya itu adalah 0,9. Nah, ketika di awal-awal, misalnya di titik ini nih, biasanya MPK-nya itu udah tinggi. MPK-nya itu tinggi. MPK-nya itu tinggi. Jadi setiap penambahan 1 unit kapital itu akan mengakibatkan penambahan 1 unit, mengakibatkan penambahan output yang tinggi karena MPK-nya tinggi. Jadi setiap penambahan 1 unit MPK itu akan mengakibatkan kenaikan output menjadi semakin tinggi. Itu kenapa? Karena pada saat ini itu MPK-nya masih tinggi. Tapi ketika sudah modal pekerja itu sudah banyak, itu biasanya MPK itu menjadi semakin turun. Biasanya ditandai dengan grafik yang semakin mendatar.
Nah, grafik yang semakin mendatar itu apa? Itu dimaknai bahwa ini setiap penambahan MPK 1 unit misalnya, ini sama-sama 1 unit, gitu kan? Itu hanya mengakibatkan kenaikan yang tipis sekali. Misalnya di sini, ini, sorry tidak lurus, anggap aja ini naik sedikit sekali dibandingkan kenaikan dari sini, berbeda. Kenapa? Itu berarti setiap penambahan 1 unit MPK, setiap penambahan 1 unit tenaga kerja ternyata itu hanya akan menambah output yang sedikit sekali, karena MPK-nya kecil di sini. Kenapa kok semakin kecil? Nah, itulah yang kita namakan sebagai marginal product of capital yang diminishing, gitu kan, gitu. Yang semakin mengalami semakin penurunan. Kok bisa seperti itu? Saya contohkan seperti ini, teman-teman. Ketika teman-teman misalnya punya pabrik apa yang ada pabrik es lah misalnya, pabrik es gitu kan, tambah freezer 1 itu akan membuat outputnya menjadi semakin naik, pabrik es produksi es krimnya menjadi semakin naik, tambah lagi mesin freezer 1, output es krimnya menjadi semakin naik, output es krimnya semakin naik, produksi es krimnya semakin naik, tambah lagi freezer. Tapi kalau terus ditambah freezernya gitu kan, gitu, otomatis kan penambahan dari produksi es krimnya itu menjadi semakin menurun dari setiap unit tambahan 1 unit freezer. Misalnya kalau waktu di awal-awal setiap tambahan 1 unit freezer itu akan mengakibatkan tambahan unit es krim itu misalnya menambah 100 unit es krim. Tambah lagi 1 unit itu menambah 99 unit es krim atau 100 lebih lah misalnya. Tambah lagi 1 unit freezer itu akan menambah menjadi 105 es krim gitu. Tapi ketika semakin ditambah terus-menerus freezernya itu, penambahan setiap 1 unit freezer itu bukan lagi 100 lagi, tapi malah semakin menurun. Kenapa semakin menurun? Bisa jadi karena tidak ada keseimbangan dengan tenaga kerja, bisa jadi tidak ada tempat misalnya, atau bisa jadi karena sudah tidak laku, kemudian kalau sudah terlalu banyak. Jadi inilah yang kita sebut dengan bahwa marginal product of capital ini, ya, yang dinamakan MPK yang diminishing atau yang semakin menurun. Itu Mbak Levia. Oh iya Pak, baik Pak, terima kasih banyak atas penjelasannya. Oh iya, saya tidak coba present tadi ya. Jadi di ini saya tuliskan di ini. Nah, jadi ini teorinya ini. Di teori kemarin. Ini teorinya yang yang minggu kemarin Mbak Levia dan juga teman-teman yang lain. Nah, gitu kan. Ini kita tulisan bahwa ini fungsinya sama, Y sama dengan fungsi dari K dan L dengan asumsi Z ini adalah 1/L, maka Y sama dengan fungsi dari K. Jadi kita bisa tuliskan ini bahwa Y modal, ini output per pekerja, fungsinya Y sama dengan fungsi jadi garis produksinya ini seperti ini, garis produksinya jadi seperti ini. Jadi garis produksinya seperti ini. Nah, itu setiap penambahan modal per pekerja itu akan menambah output. Seberapa besar tambahan output per pekerja itu yang dinamakan sebagai MPK di sini. Jadi setiap 1 unit tambahan 1 unit kapital, maka Y akan meningkat sebesar MPK ini. Jadi kalau MPK-nya 0,9 misalnya, maka setiap tambahan 1 unit modal berarti akan meningkatkan output sebanyak 0,9. Nah, di awal-awal di tingkat ini MPK-nya itu masih sangat tinggi. Kenapa? Karena setiap tambahan 1 unit kapital itu akan meningkatkan output yang besar sekali. Tapi ketika sudah kapitalnya besar, biasanya MPK-nya semakin menurun atau mengalami diminishing. Jadi setiap tambahan 1 unit kapital itu akan hanya menambah 1 unit output, itu kecil sekali dibandingkan dengan yang di awal-awal di sini. Nah, ini yang dimaksud dengan marginal product of capital. Itu pelajaran yang kita pelajari kemarin di
di minggu kemarin di pertemuan ketiga. Oke, ada pertanyaan lain? Pak, begini. Ya, silakan Mbak. Saya ingin bertanya yang mengenai tingkat efisiensi itu, Pak. Iya, boleh. Tingkat efisiensi bertambah jika kemajuan teknologi juga ikut meningkat ya, Pak ya. Nah, jika seperti itu berarti apakah ada pengaruh untuk berkurangnya tenaga kerja manusianya, Pak? Apakah akan mempengaruhi lapangan pekerjaan juga untuk generasi-generasi yang akan mendatang nanti? Terima kasih, Pak. Ya. Nah, ini kita harus membandingkan dua sama-sama kan. Teorinya Solo kemarin yang kita pelajari bahwa tingkat pertumbuhan output itu sebenarnya apabila suatu negara dan dari beberapa riset memang salah satu apabila tingkat pertumbuhan output apabila tingkat pertumbuhan populasi tinggi, maka di dalam jangka panjang kecenderungan suatu negara tersebut akan mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang semakin menurun. Kenapa? Karena tingkat populasi yang tinggi itu berarti ya tenaga kerja semakin bertambah, tapi sebenarnya bisa jadi itu tidak efektif karena juga tidak dibarengi dengan investasi baru. Sehingga apa? Akhirnya akumulasi modalnya menjadi semakin turun itu. Karena adanya N tersebut. Nah, lalu apakah dengan efisiensi itu juga akan menjadi substitusi ya kalau saya menggunakan istilah substitusi akan menjadi pengganti nantinya dari tenaga kerja. Nah, memang Solo tidak sampai membahas itu, tapi di Solo itu memprediksi bahwa walaupun tenaga kerja itu tetap, tapi walaupun sebenarnya bisa saja ditambahkan, walaupun misalnya tenaga kerja itu berkurang pun tidak masalah, gitu. Asalkan nilai E-nya ini tetap tinggi, gitu kan. Gitu. Misalnya saya menggunakan ini, saya menggunakan saya presentasi lagi, saya share presentasi. Ini, misalnya Mbak, ini, misalnya. Jadi kalau kita asumsikan misalnya kan tujuan dari perekonomian ini sebenarnya kan tujuan dari perekonomian ini kan sebenarnya adalah bagaimana meningkatkan Y. Ini Y menjadi naik gitu kan sebenarnya. Tapi kalau misalnya menurut Solo, walaupun K-nya ini tidak berubah, L-nya pun tidak berubah, asalkan efisiensi atau kemajuan teknologinya tinggi sehingga efisiensinya naik, ya Y-nya akan tetap naik. Sebenarnya dengan menggunakan pertanyaannya Mbak Rofik ya, meskipun L-nya ini adalah turun gitu kan, tapi E-nya ini tetap naik sangat tinggi gitu kan, untuk mengimbangi L yang turun itu ya tetap aja outputnya tetap akan naik. Gitu. Nah itu ditandai oleh misalnya negara-negara maju. Di negara-negara maju L-nya itu kan sangat turun sekali, rendah sekali. Misalnya di Jepang misalnya, kan yang sekarang yang kemarin saya cerita bahwa tingkat orang-orang tuanya itu struktur umur dari penduduk Jepang itu banyak di orang-orang tua sebenarnya. Kita katanya beruntung, kan ada bonus demografi karena adanya bonus demografi struktur penduduk Indonesia itu lebih banyak diisi oleh usia-usia produktif, gitu kan. Nah, dari sinilah sebenarnya kita bisa melihat bahwa memang E atau efisiensi itu sangat penting, yang karena dengan adanya kemajuan teknologi itu terhadap faktor output. Makanya dalam teorinya Solo itu sampai mengatakan dalam jangka panjang satu-satunya yang bisa mempengaruhi produksi output tenaga kerja itu adalah E ini, adalah teknologi atau kemajuan teknologi. Nah pertanyaannya, apakah E itu nantinya akan menggantikan L ini, akan menggantikan tenaga kerja? Nah itu tergantung dari sebenarnya tetap kebijakan dari pemerintah.
tujuannya tetap naikkan Y, bisa saja Y, L ini tetap naik, E juga harus tetap naik. Karena naiknya L itu bisa saja kalau E tetap tidak ada perubahan hanya mengandalkan L, itu berarti membutuhkan investasi yang sangat besar sekali untuk menaikkan Y. Nah, mau tidak mau, memang E-nya juga harus naik. Walaupun kita mungkin ada suatu negara yang dihadapkan dengan tingkat populasi yang sangat tinggi juga, masih tinggi gitu kan. Karena walau bagaimanapun juga kita tidak menganggap bahwa populasi itu pasti jelek. Karena apa? Karena populasi ini juga ada sisi baiknya juga apa? Misalnya populasi itu akan menjadi pasar yang luas bagi produk, bagi output suatu negara. Contohnya Cina yang memanfaatkan penduduknya yang sangat banyak itu menjadi produk-produk Cina itu bisa dijual menjadi lebih murah. Kenapa? Karena mereka sudah mencapai skala ekonomis. Jadi ketika di Cina itu memproduksi suatu barang, mereka akan memproduksi banyak dan mencapai skala ekonomis sehingga biaya produksinya bisa ditekan. Nah, ketika mereka mengekspor dan dijual ke luar negeri dan harganya udah bisa sangat-sangat bersaing, bahkan sangat lebih murah dibandingkan dengan negara-negara lain dengan kualitas yang sama dan barang yang sama, harganya itu pasti lebih murah dari Cina. Itu kenapa? Karena mereka memanfaatkan penduduknya menjadi pasar yang efektif dan produknya mencapai skala ekonomis gitu. Nah, tapi dari teori kembali lagi pada teorinya makro, memang E itu tidak serta-merta akan menggantikan L. Tidak bisa, maksudnya bukan serta-merta misalnya E naik lalu L itu akan menjadi turun, tidak. Tapi E itu memang bisa menggantikan L. Jadi walaupun L itu bisa turun atau jumlah tenaga kerja itu turun, tapi asalkan E-nya bisa naik tinggi, itu masih bisa dianggap meningkatkan pertumbuhan output seperti itu. Tapi bukan berarti ketika E-nya naik itu L-nya menjadi turun. Artinya ketika efisiensi naik lalu L itu menjadi turun, akhirnya ada banyak substitusi lalu diganti mesin semua, tidak juga. Pasti pemegang kebijakan itu akan mengarahkan kepada kegiatan-kegiatan yang mungkin ada faktor produksi yang lebih padat karya. Misalnya kayak rokok itu kan ada rokok yang padat modal, ini yang rokok mesin itu kan sebenarnya itu mereka padat modal. Dalam artian banyak mesin yang bekerja. Tapi juga ada rokok kretek misalnya itu yang masih padat karya, pada tenaga kerja. Artinya itu masih banyak dikerjakan secara manual. Nah, hal-hal seperti itu masih akan bisa diimbangkan dengan kebijakan-kebijakan yang bisa mengakomodir tenaga kerja. Dan itu biasanya memang dihadapi oleh negara-negara berkembang, di mana negara berkembang itu diharapkan kepada tenaga kerja yang tidak terdidik. Itu memang menjadi masalah. Itu Mbak Rofi. Ya. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama Mbak. Nah, saya tidak bisa screen share ya. Ada pertanyaan lain? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya mohon nanti teman-teman pertama saya hanya sekedar mengingatkan soal soal tugas. Jangan risau dengan struktur penulisan itu saja. Jadi fokus pada substansi, fokus pada isi. Pertanyaannya Mbak Rofikia, pertanyaan Mbak Levia itu sudah bisa menjadi bahan tugas sebenarnya. Contohnya pertanyaannya Mbak Rofikia yang terakhir, apakah dengan adanya kemajuan teknologi itu nanti akan menggeser tenaga kerja? Nah, itu sudah bisa jadi tugas tuh. Entah siapa yang ngambil, entah Mbak Rofikiahnya sendiri, entah yang lain, saya nggak tahu. Nah, cuman nanti bisa dibuktikan, misalnya secara teori, bla 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 teorinya ini, bla bla begini. Dan dari data yang ada, ternyata ketika kemajuan teknologi ini itu memang terjadi penurunan permintaan tenaga kerja. Silakan itu menjadi topik kan. Jadi banyak diskusi kayak gini, udah itu menjadi topik menarik. Ya, Mbak Rofikia sudah punya topik papernya? Kebetulan masih belum, Pak. Nah, ini pertanyaan barusan itu udah bisa jadi topik. Kalau menurut Mbak Rofikia menarik gitu maksudnya. Gitu.
Kalau yang baru saya itu Saya mau bertanya tentang topik, boleh nggak, Pak? Boleh juga. Kenapa Mbak? Saya Mbak Rofikiah dulu. Kenapa Mbak Rofikiah? Kalau yang seperti tadi itu masuk ke GDP ya, Pak? Atau? Ya, bisa masuk ke di pertumbuhan atau di penganggurannya, fokus di pengangguran, kan bisa aja seperti itu. Terima kasih, Kan Pak. masih bisa. Ya, sama-sama. Oke, Mas. Ini sama Mas Ramadan. Saya mau bertanya ya, Pak, tentang topik, Pak. Saya ambil tema hutang luar negeri. Dengan judul dampak pandemi terhadap hutang luar negeri Indonesia. Oke. Hal ini didasari pada tingkat konsumsi yang rendah yang berakibat pada kurs mata uang yang melemah, sehingga negara tersebut memiliki hutang lebih banyak akibat kebijakan valuta asing. Mungkin itu, Pak. Oke, Mas. Mungkin, saya belum balas ya, kayaknya ada WhatsApp yang belum saya balas ini, maksudnya Mas Ramadan. Iya, Pak. Mas, saya belum dibalas tadi, Pak. Ya, kadang-kadang kalau sudah numpuk itu saya baru nanti pas misalnya gini ini baru dicari sampai ada yang dibalas atau enggak. Karena kan ini WhatsApp pribadi juga kadang-kadang udah numpuk nggak karu-karuan, ada yang bimbingan skripsi, bimbingan mata kuliah ini misalnya kan ada 40 kali 4 ada 160. Ya nggak usah 160 yang WhatsApp, 40 yang WhatsApp aja udah ketumpuk-tumpuk. Kadang-kadang kan misalnya Mas Ramadan WhatsApp kemarin mungkin pas saya lagi tidak bisa langsung balas, itu yang biasa mungkin lupa. Jadi mohon maaf Mas Ramadan, saya baru ingat bahwa ada WhatsApp yang saya belum balas. Nah, bagus nih sebenarnya topiknya Mas Ramadan. Tapi sebenarnya mungkin difokuskan aja Mas Ramadan. Artinya pengaruh terhadap hutang itu dalam arti hutang baru atau hutang outstanding. Hutang baru itu adalah hutang yang mungkin akan hutang yang baru akan dicairkan gitu ya. Tapi bisa juga misalnya dengan hutang outstanding debt-nya. Kalau outstanding debt itu adalah hutang yang sudah ada gitu misalnya. Apakah dengan adanya pandemi dan lalu akan menurunkan kurs itu akan mengakibatkan outstanding debt-nya lalu tiba-tiba menjadi naik? Karena pasti kan hutang luar negeri pasti nilainya adalah berbentuk valuta asing gitu kan. Silakan saja sebenarnya. Nanti bisa dibandingkan sebenarnya tingkat fluktuasi kursnya. Apakah memang kurs itu melemahkan rupiah atau tidak? Kalau memang itu nanti analisisnya Indonesia misalnya. Silakan menggunakan negara lain, karena ini adalah kita belajar makro, tentunya bisa juga menggunakan negara lain. Bisa lihat data fluktuasi kursnya. Apakah misalnya kurs Indonesia selama pandemi itu sebenarnya melemah atau semakin menguat, gitu kan, seperti itu. Kalau melemah misalnya itu akan mengakibatkan hutang luar negeri Indonesia itu akan menjadi semakin naik seberapa. Nah, cuman masalahnya pertanyaannya itu kenaikan itu apa dampaknya terhadap perekonomian? Gitu. Toh itu hanya outstanding debt misalnya, kan tidak harus dibayar sekarang. Karena itu cicilan. Bisa jadi misalnya kalau besok tiba-tiba kurs rupiah menaik, misalnya menguat, lalu kan otomatis outstanding debt-nya kan juga menjadi semakin turun juga misalnya dalam konteks kalau dikurskan ke rupiah misalnya kan. Gitu. Nah, cuman yang harus difokuskan ke Mas Rowan. Tapi topik itu menjadi menarik juga sebenarnya, hutang dengan pandemi misalnya. Tapi fokus misalnya kepada hutang apa. Bisa jadi hutang luar negeri atau hutang dalam negeri. Apakah hutang G2G, hutang terhadap negara. Karena ada juga hutang, misalnya hutang dalam berbentuk pemerintah sekarang ini kan bisa saja berhutang dalam bentuk penjualan surat berharga negara misalnya kan, seperti itu. Yang relatif lebih aman gitu kan. Misalnya menjual obligasi Republik Indonesia atau SBN, itu kan itu juga utang negara juga sebenarnya. Yang beli bisa saja orang luar negeri, yang beli juga bisa orang dalam negeri juga, dan itu yang harus menjadi bahasan Mas Ramadan, jadi fokus gitu kan. Jadi kalau hanya berbicara hutang yang mana gitu kan,
Lalu memang kenapa? Lalu kalau pertanyaannya juga seperti yang saya ingin katakan, lalu memang kursnya seberapa besar fluktuasinya? Kalau misalnya ini kasus Mas Ramadan mengambil kasus di Indonesia, apakah memang kursnya sudah berfluktuasi seberapa banyak, seberapa besar? Nah, kalau yang fokusnya kepada outstanding debt atau utang yang sudah ada, memang apa dampaknya kalaupun misalnya kurs saat ini menjadi naik? Itu kan hanya misalnya kalau mau membayar sekarang, cicilan kalau anggap bulanan ya, berarti kalau cicilan bulan ini yang akan, padahal sebenarnya juga ada hedging juga. Nah, itu yang juga harus dipelajari, hedging, tentang hedging. Kalau misalnya musim Ramadan itu penting dan berpengaruh terhadap perekonomian, nah, itu juga bisa bagus menjadi bahan analisis. Itu Mas Ramadan. Berarti saya tidak perlu balas lagi nanti WhatsApp-nya ya. Iya Pak, ya. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Ada yang lain? Kalau teman-teman ini untuk menghindari apa ya, ketelesus seperti Mas Ramadan ini, mungkin kayaknya teman-teman bisa nanya langsung lewat grup kok. Kalau grup itu kan hampir tidak terlalu tumpang tindih. Asalkan teman-teman tidak share, asal sekedar sharing. Tapi kalau masih diskusi, saya pikir tidak terlalu masih akan kelihatan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita ketemu minggu depan. Polanya sama seperti ini teman-teman. Saya akan mencoba, besok kita akan membahas tentang investasi dan inflasi. Inflasi dan tentang kenaikan harga. Dan saya akan mencoba membuat PowerPoint show-nya seperti yang kemarin saya share itu. Teman-teman pelajari. Jadi nanti ketika ketemu di Gmeet ini kita lebih banyak lebih banyak diskusi. Jadi pertanyaan-pertanyaan gini. Saya hanya sekedar mungkin hanya menyimpulkan dikit-dikit, terus baru kita diskusi. Mungkin ada slide seperti Mbak Levia tadi ada tidak paham di slide ini, mungkin saya akan terangkan lagi. Terus ada diskusi lagi gitu, itu saja. Jadi lebih efektif nanti pembelajarannya. Kalau saya harus menerangkan lagi, berarti saya tidak perlu rekaman itu sebenarnya. Itu aja. Oke, itu aja teman-teman ya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Jadi barokah. Mohon maaf atas ketidaksempurnaannya. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.